Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang pengolahan data dengan SPSS. Di dalamnya nanti ada tutorial, video korelasi, regresi sederhana, regresi berganda, dan analisis lain menggunakan SPSS. Sebelum itu, kami akan menjelaskan sedikit tentang SPSS itu sendiri dan pengertian dari masing-masing materi. Intinya ada 4, yaitu pengertian SPSS, fungsi SPSS, cara menganalisis uji data korelasi dengan SPSS, dan yang terakhir, menganalisis uji data regresi dengan SPSS. Secara singkat, SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. SPSS adalah kependekan dari Statistical Package for the Social Sciences. SPSS sangat populer di kalangan peneliti dan statistikawan untuk membantu melakukan perhitungan terkait analisis data. Kemudian ada fungsi SPSS. Materi ketiga ada cara menganalisis uji data korelasi dengan SPSS. Teori dan kriteria pengujian korelasi. Jadi dalam pengujian ini hanya digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yang dilambangkan dengan X dan variabel tidak bebas yang dilambangkan dengan Y. Jadi bentuk hubungan yang dimaksud ada 3 bentuk. Dalam uji korelasi, terdapat 3 cara untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y, yaitu yang pertama melihat dari R hitung, yang kedua melihat dari nilai signifikansinya, melihat dari Pearson correlation. Kemudian ada pengujian data korelasi dengan SPSS. Sebagai contoh, saya mempunyai data penelitian dengan judul pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Hipotesisnya adalah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Langsung saja kita buka lembar kerja SPSS-nya. Kita cukup mengisi pada kolom name, decimal, label, dan measure. Pada baris pertama kita tulis X dan baris kedua kita tulis Y. Yang baris pertama X kita isi dengan stres kerja dan baris kedua Y kita isi dengan prestasi guru. Lalu klik data view dan masukkan data dari data yang kita punya. Lalu di kolom Y-nya juga kita isi dengan data yang sudah kita punya. Kemudian klik Analyze. Lalu pilih korelasi karena kita akan meneliti tentang data korelasi. Lalu akan masuk ke tampilan ini. Setelah itu akan muncul output dari data yang telah kita buat, kurang lebih seperti ini. Nah, materi terakhir ada cara menganalisis uji data regresi dengan SPSS. Tujuannya apa sih? Jadi tujuan uji linear regresi sederhana maupun berganda itu ada 3. Pertama saya mau jelasin dulu nih, analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas independen terhadap variabel terikat. Cara menganalisis uji data regresi dengan SPSS. Analisis regresi sederhana. Kalian ubah data view yang di pojok kiri bawah menjadi variabel view. Lalu masukkan X1, X2, X3, dan Y pada kolom name. Lalu type-nya kalian ubah menjadi restricted numeric yang paling bawah, dan weight-nya kalian ubah menjadi 2. Lakukan hal tersebut untuk X2, X3, dan Y. Lalu setelah semuanya diubah, kalian ubah lagi variabel view menjadi data view.
maka akan muncul kolom variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y. Kemudian kalian masukkan data yang telah kalian dapat pada masing-masing kolom. Setelah semua data yang kalian dapatkan dimasukkan ke dalam kolom, kalian pencet yang paling atas Analyze. Lalu kalian klik Regression dan Linear. Lalu kalian masukkan variabel Y sebagai dependent dan variabel X1 sebagai independent. Lalu klik OK. Maka output regresi linear sederhana dengan SPSS akan menampilkan hasil berupa 4 buah tabel, yaitu tabel variabel penelitian, ringkasan model, tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Ini merupakan output dari variabel X1. Selanjutnya ada analisis regresi berganda. Regresi linear berganda yang akan disimulasikan pada bagian ini menggunakan pendekatan Ordinary Least Squares atau OLS. Penjelasannya akan dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada persiapan data, kedua estimasi model regresi linear berganda, yang ketiga pengujian asumsi klasik, yang keempat uji kelayakan model atau goodness of fit model, dan yang terakhir ada interpretasi model regresi linear berganda. Penginputan data dalam SPSS. Apabila kita telah memiliki data yang sudah dibuat dalam bentuk Excel, maka penginputan data dalam software SPSS dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi SPSS. Kemudian, klik Import Data dan pilih Linear Regression. Kemudian, pada Files of Type, pilih Excel. Karena dokumen yang sudah dibuat berbentuk Excel, klik file Excel yang akan diinput, lalu klik Open. Maka akan muncul Read Excel File, lalu klik OK. Setelah data terinput, maka langkah selanjutnya memberikan identitas pada setiap variabel. Seperti apa yang telah direncanakan di awal, bahwa kolom pertama untuk variabel ekspor pakaian jadi diberi nama X, kolom kedua untuk variabel harga ekspor pakaian jadi diberi nama HRG, dan kolom ketiga untuk variabel kurs yen terhadap rupiah diberi nama kurs. Kemudian estimasi model regresi linear. Estimasi regresi linear dengan cara klik analis, lalu cari regression, lalu klik linear. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu letakkan X pada kolom dependent, letakkan HRG dan kurs pada kolom independent. Kemudian kalian klik statistik pada kolom bagian kanan atas. Kemudian kalian klik pada kolom kotak bagian kanan Collinearity Diagnostic dan pada bagian kiri bawah Durbin-Watson. Kemudian selanjutnya kalian klik kolom plots pada bagian bawah statistik dan masukkan Z-receipt pada kolom Y dan X. Kemudian kalian pencet continue, lalu klik OK. Maka output yang dihasilkan adalah tabel variable entered remove, tabel model summary, tabel ANOVA, tabel koefisien, tabel collinearity diagnostic, tabel residual statistik, dan output juga menghasilkan chart scatterplot dependent variable X. Setelah melakukan tahap estimasi model regresi linear, didapatkan nilai prob F hitung pada tabel hasil, nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh harga ekspor pakaian dan kurs yen terhadap rupiah terhadap variabel terikat, yaitu ekspor pakaian jadi. Pada uji T, apabila nilai probabilitas T hitung, yaitu output SPSS yang ditunjukkan pada kolom SIG, lebih kecil dari tingkat kesalahan berupa alfa 5% atau 0,05
yang telah ditentukan pada sistem, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari T hitung tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Sedangkan apabila nilai probabilitas T hitung lebih besar dari tingkat kesalahan, yaitu 5% atau 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Tahap selanjutnya adalah melihat koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, ini dapat diukur oleh nilai R-square atau adjusted R-square. Kalau misalnya dia regresi linear sederhana, yang dilihat itu dari R-square. Tapi karena ini regresi linear berganda, maka dilihat dari adjusted R-square, yang berarti digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. Interpretasi model adalah tahap terakhirnya. Pada interpretasi model ini, besaran menjelaskan nominal slope persamaan regresi. Penjelasan tentang besaran dilakukan pada contoh model yang diestimasi. Perhatikan persamaan yang ada di bawah ini. Nah, angka-angka ini diambil dari tabel coefficients output yang di lingkar kuning. Terakhir adalah pengolahan data dengan SPSS untuk analisis lain. Pada analisis lain, selain korelasi dan regresi itu, misalnya analisis kuantitatif. Penelitian kuantitatif menghasilkan output berupa angka statistik baik dalam data deskriptif ataupun inferensial. Analisis kuantitatif digunakan peneliti jika ingin membedah topik dengan melakukan pengukuran. Nah, data kuantitatif juga bisa diolah melalui SPSS. Data tersebut selanjutnya diolah menggunakan aplikasi SPSS untuk menghasilkan luaran berupa nilai standar deviasi, varians, simpangan baku, uji T1 sampel, uji T sampel berpasangan, dan lain-lain. Pertama, nilai standar deviasi. Nah, di bawah kiri ini ada dua kan, data view dan variable view. Variable view ini untuk kita mengisi variabelnya. Nah, di sini ada kolom name. Nanti ini akan kita isi nama variabelnya, apa yang kita tulis, misalkan variabel nilai, berat, atau apapun di situ kita tulis. Nah, di sebelahnya nanti ada tipenya gitu. Tipenya itu untuk kalau misalkan kita mau mengisi variabelnya nanti yang isi dari variabelnya adalah angka, maka di tipenya ini nanti ada pilihan numerik. Oke, jadi kita tulis dulu ya di sini variabelnya nilai. Karena kita akan membuat mengisi data tentang nilai. Lalu di type-nya ini kan numerik karena kita akan mengisi tentang angka. Terus desimalnya itu ada desimal 2 dan ini measure-nya ini pakai scale kalau mau tentang angka. Nah, ini hasilnya nanti data view. Nilainya itu variabelnya akan di atas karena ini hasil dari tadi yang variabel view-nya kita tulis. Jadi kita isi aja datanya berapa yang mau kita isi. Nah, di koma di belakangnya 00 itu tadi yang ketika kita menulis format desimalnya 2 atau 2 angka di belakang koma. Kita tulis aja ya data-datanya di sini. Berapapun itu. Nanti kita klik yang analyze, terus pilih yang deskripsi statistik, lalu yang deskriptif. Agar nanti keluar kolom hasilnya. Kita pindahkan, terus kita klik OK. Lalu nanti dari sini kita pindah ke kolom output. Di situ kita akan melihat data-data yang tadi sudah kita isi. Kita klik aja nih deskriptif variabelnya. Tadi nilai yang sudah kita isi. Nanti akan otomatis seperti ini. Sedang processing. Nah, ini data outputnya yang keluar. Jadi nanti ada tabel seperti ini. Nanti tabel ini akan otomatis keluar setiap kita mengisi kolom yang tadi, mengisi yang data view dan variable view. Kemudian ada variance dan uji T1 sampel. Klik variable view. Setelah itu klik berat. Nanti bakal otomatis kasih semuanya. Setelah itu kita ganti measure-nya jadi scale. Terus kita pindah ke data view. Nah, setelah itu kita tulis angkanya. Nanti bakal otomatis ada koma 00 ya. Nah, setelah itu kita klik analyze.
and then kita pilih yang deskriptif case, terus kita klik yang deskriptif, terus kita klik berat, terus option, terus kita assign yang minimum dan maksimumnya, terus kita klik yang variable list dan continue, lalu oke. Nah, nanti bakal muncul kayak gini, dan selesai.